Pemirsa, siapa sangka kerajinan dari kulit sapi bisa meraup untung puluhan juta rupiah. Di tangan sejumlah mahasiswa di Jember ini, kulit sapi diolah dengan beberapa proses hingga menjadi sebuah kerajinan berupa wadah identitas atau ID card holder. Uniknya pemirsa, dalam pemesanan kita bisa melakukan custom atau modifikasi menggunakan foto dan juga logo pribadi. Sayangnya pemirsa, informasi berikut sekaligus menjadi informasi terakhir dalam perjumpaan kita di Tajam Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.id. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker dan juga sukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV. Selalu gembira ketika saya berkesempatan untuk mengajak pemirsa sekalian jalan-jalan untuk mengetahui hal-hal unik yang ada di Jember. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu perumahan di daerah Tegal Besar, tepatnya di depan rumah produksi Kospi yang menghasilkan sebuah kerajinan kulit. Wah, kalau misalkan dengar kerajinan kulit, biasanya nih produk yang terlintas di kepala kita sepatu, sabuk, dan juga jaket. Dan kali ini produk kerajinan kulit yang dihasilkan adalah ID card holder. Wah, dan bisa dibilang ini produk pertama yang ada di Jember. Penasaran? Yuk kita intip proses produksinya. Di rumah produksi inilah sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember memanfaatkan waktu luang di luar aktivitas kuliah dengan membangun usaha pembuatan kerajinan kulit sapi. Setelah jatuh bangun di dunia bisnis dengan menciptakan beragam produk, alih-alih menyerah, justru usaha dan ketekunannya kini mulai menuaikan hasil. Ide kerajinan ID card holder kulit inilah yang membuat rumah produksi Kospi terus berkembang, bahkan saat ini hasil produksinya telah dipasarkan hingga mancanegara. Untuk proses pembuatannya bisa dibilang cukup sederhana dengan dibantu berbagai macam alat elektronik. Dengan diawali pembuatan desain layout bentuk ID card, selanjutnya memasuki proses cetak di atas permukaan kulit sapi asli yang telah disiapkan. Kemudian, alat laser secara otomatis akan melakukan proses pemotongan kulit sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu, memasuki proses finishing yakni menjahit tepian ID card holder yang telah direkatkan antara bagian depan dan belakang. Tentunya, untuk bagian permukaan tepian tersebut sudah dihaluskan dulu ya, dengan menggunakan alat gerinda agar terlihat lebih rapi dan nyaman dipakai. Nah, kalau misalkan jenis-jenisnya sendiri dari kulitnya, itu ada apa aja? Kalau kita yang paling utama produk kita pakai jenis pull up. Nah, ini jenis kulit pull up. Teksturnya halus, sedikit licin, juga lebih kuat. Lebih kuat. Ini biasanya digunakan buat ID card-nya? Khusus untuk ID card. Kalau yang ini? Kalau yang ini Crazy Horse. Ini biasanya dibuat untuk? Kalau ini bisa untuk tas, dompet, atau produk-produk yang lebih premium. Lebih teksturnya lebih lembut. Ya? Nah, ini yang terakhir? Kalau yang ini Vectan. Jadi kulit yang natural, Mas ya. Gitu. Biasanya kalau yang ini dibuat untuk apa? Kalau ini untuk custom juga sama custom. Tas, dompet, cuman yang lebih apa yang bisa diwarnai lagi gitu. Oh, jadi untuk warnanya dari sini gitu. Ya, nanti diwarna sendiri kalau ini. Bagi Anda yang ingin membuat ID card holder dengan bentuk atau desain yang Anda inginkan, di rumah produksi Kospi ini juga melayani pembuatan ID card holder secara custom sesuai keinginan Anda. Selain itu, untuk bahan kulit dan juga warnanya pun tentu bisa Anda request.
Uniknya lagi, di sini kita bisa mengcustom produk ID card holder dengan foto dan juga nama serta logo sesuai permintaan. Untuk harga, dibanderol dari mulai Rp60.000 hingga Rp150.000. Sangat terjangkau untuk ukuran produk kerajinan kulit sapi asli. Untuk proses pemasarannya, penjualan produk Cospi Leather ini dilakukan secara online melalui marketplace maupun media sosial. Nah, jadi pemirsa, di hadapan saya ini sudah ada beragam bentuk dari ID card holder kulit yang diproduksi oleh Rumah Produksi Cospi. Jadi beragam bentuknya, selain dengan bentuk single seperti ini, satu slot untuk ID card. Nah, di bentuk lain juga ada yang terdapat double slot seperti ini pemirsa. Selain bisa menyimpan satu ID card di bagian display depannya dengan mika, kita juga bisa menyimpan beberapa kartu dengan beberapa slot yang ada di dalamnya. Dan untuk bentuk double ini bisa direkatkan dengan magnetnya. Dan juga selain warna coklat, di sini juga ada beberapa warna lain, tapi tetap dengan dominan warna coklat. Coklat muda, coklat tua, dan juga selain bisa dengan desain yang sudah disiapkan oleh Rumah Cospi Produksi ini, kita juga bisa melakukan sistem custom yang bisa dilakukan oleh pembelinya. Seperti jahitan berikut ini. Wow, terima kasih ya Mas. Wah, pemirsa keren sekali. Ini adalah salah satu order saya dengan ID card holder yang diproduksi oleh Rumah Produksi Cospi. Jadi ini adalah salah satu model di mana ada satu slot untuk ID card-nya. Dan selain itu kita juga bisa request dengan menyelipkan nama ataupun foto dan juga logo dari perusahaan kita atau logo kita sendiri tentunya. Keren banget kan? Wow. Dan pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak cari tahu lebih dalam tentang rumah produksi ini dengan sang owner. Yuk! Halo Mas Agung. Halo. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah tadi saya sudah sempat lihat nih proses produksi dari rumah produksi Cospi ID ini ya. Wah, keren banget untuk produksi Terima kasih. kulitnya ya. Terima kasih. Oke, nah Mas Agung, boleh diceritain nggak? Gimana? Mungkin pemirsa juga penasaran nih. Inspirasi dulu awalnya bisa membuat produk kulit jadi ID card holder itu gimana sih? Oh gitu. Jadi awalnya itu kita kan waktu itu masih kuliah kan sih. Jadi waktu itu kan waktu kita pulang kuliah itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi ngapain sama anak-anak gitu kan, kita kumpul-kumpul gitu. Kita bikin sesuatu gitu yuk yang bisa bermanfaat itu. Akhirnya kita kepikiran usaha, mulailah bikin kayak gini. Waktu kita kuliah pulang itu kan sering suka ngumpul di kontrakan gitu kan, di kos-kosan. Gabut ngapain gitu sih, akhirnya ketimbang nggak guna gini, nyobalah yang sesuatu hal gitu. Kita awal itu 2018. 2018. Sekitar 2018 waktu itu. Satu circle itu pasnya itu sepemikiran gitu. Kayak pengen usaha gitu kan. Akhirnya ya ngalir aja sih. Memang biasanya itu kalau nggak punya pikiran usaha, ya susah sih kalau nggak satu circle, satu pikiran gitu kan. Pernah juga sama teman gitu yang cuman di awal aja semangat, habis itu kan kayak kendor gitu kan, kayak gitu. Cuman sama yang kayak mas ini yang sekarang di sini itu masih satu visi terus gitu loh. Masih sehati terus gitu kan. Aku kan suka ngecek di Instagram, ada nggak sih pengrajin kulit di Jember gitu kan? Kok nggak ada, kayaknya prospek nggak sih? Awalnya tuh malah karena nggak ada di Jember tuh nggak ada yang bikin. Jadi kayak sempat ragu gitu, laku nggak sih gitu kan? Cuman waktu itu kan memang karena gabut gitu kan, bikin aja lah gitu. Dicoba-coba dulu aja. Lah, sedangkan kita waktu di kita kan ini baru pindah. Dapat 4 bulan di kontrakan ini. Sebelumnya kita kan di kos-kosan kita pertama itu kan di masjid. Di masjid itu kan banyak jamaah itu sih. Jadi kan jamaahnya itu bisa dari kayak karyawan-karyawan bank gitu kan, macam-macam lah.
otomatis waktu kita kerja di sana kan mereka lihat, nyamperin gitu kan, bikin apa mas gitu kan. Nah, kita bikin ID card gitu, akhirnya mereka tertarik gitu kan, nyoba gitu kan, nyoba, akhirnya sampai ya sekarang ini lah. Kita ngambil kulitnya itu dari Magetan, Mbak. Dari Magetan. Jadi kita itu nyari supplier gitu kan dari Magetan, terus udah bentuk anu sih, udah kulit sama gitu kan. Iya. Jadi kita datengin itu di sini tinggal bikin produknya aja sih, kayak dompet, ya gantungan ID card, gantungan kunci dan lain-lain gitu. Iya. Memang yang paling waktu itu awalnya itu malah dompet, Mbak. Dompet, terus kemudian aku kan gini kan, buat dompet kan agak lama kan, gitu. Harganya juga mahal gitu kan, lakunya kurang apa ya, kurang cepat gitu loh. Sedangkan apa, selain dompet itu ID card juga laku gitu kan beberapa. Dan aku ngelihat peluang, ID card-nya kok aku lihat-lihat lakunya itu di kantor kementerian, DPR gitu kan, kantor-kantor pemerintahan, bank gitu kan. Kayaknya prospek kayak sini gitu kan. Ketika ngelihat sadar peluang itu, kita fokuslah di ID card holder gitu. Ini bisa satuan juga ya? Satuan kita bisa. Oke. Kalau rata-rata itu kan orang mau beli itu produk kita kan, pasti kan pengen tahu kualitasnya dulu kan, sebelum order banyak gitu kan. Nah, rata-rata gitu Kak. Setelah dia beli satu buat tester gitu kan, mungkin ngelihat kualitasnya dan lain-lain. Kalau mereka puas itu, dari situ udah beli banyak. Langsung beli banyak. Gitu. Rata-rata kayak gitu sih perilaku konsumennya. Jadi biasanya paling jauh dari mana nih selama ini? Untuk kita udah seluruh Indonesia sih Mbak. Seluruh Indonesia. Wow. Bahkan sempet udah sempet ekspor ke Malaysia, Oh. Singapura sama Filipina. Di Shopee kan itu kan ada program ekspor itu kan. Kita itu ikut itu. Kebetulan beberapa kemarin itu sempat ada yang sampai ekspor. Cuman beberapa kali aja sih, nggak, sekarang udah sepi lagi. Kita dari ada yang 1 slot, 2 slot, sampai yang paling banyak itu 5 slot sih. Menyesuaikan sih. Biasanya kalau yang pesan banyak slot itu saat waktu kerja itu kadang mungkin bawa ATM, mungkin ada uang diselipin gitu nggak sih? Tapi kalau yang rata-rata itu yang untuk yang universal itu dia pesannya harus slot. 1 slot. Oke. Kalau misalkan custom mau bentuk kayak gini atau jahitan seperti ini bisa juga? Bisa juga. Jadi sesuai permintaan. Harganya itu dari 60.000 sampai ada yang 150.000 sih. Biasanya kalau kita nyesuaiin juga, kadang-kadang ada diskon juga gitu kan. Kalau ada event-event gitu kan. Omset sebelum sebelum pandemi gitu ya. Dulu itu sempat paling tinggi itu sampai 35 juta sih. 35 juta dalam sebulan. Dalam sebulan. Ini karena masih dalam suasana pandemi menurun sekarang. Menurun ya. Menurun. Oke, tapi kan tetap masih gimana? Menurun cuman masih bisa survive lah gitu. masih bisa survive. Keren Masih bisa banget nabung ya. dikit-dikit gitu. Ini rata-rata timnya juga mahasiswa. Timnya mahasiswa semua ini. Wow. Emang berangkat dari teman sepermainan gitu sih. Permainan akhirnya bikin. Kebetulan satu visi, satu pikiran gitu kan. Sama-sama pengen usaha, pengen bebas lah kita. Betul. Nggak kebetulan kan ada sebagian teman-teman ini yang pernah kerja gitu loh Mbak. Dia pernah ngerasain kerja di orang, nggak enak, capek gitu kan. Dari ngobrol-ngobrol itu, nyampein keluhan-keluhan itu, sharing-sharing gitu kan, timbullah itulah pikiran untuk buat usaha sendiri gitu. Oke, tapi kan selain juga produk kulit, di sini kan juga beberapa produk lain seperti kayu dan juga baju ya Mas ya? Ada baju sama kaos, baju. Oke. Kayu juga. Selain kalau untuk yang kayu kita itu kan bikin jasa jasa kasih label gitu loh. Jadi ada produk, kebetulan kita juga kerjasama sama pabrik cerutu gitu kan. Dan mereka itu butuh label gitu, menggunakan laser. Kebetulan ketemu sama kita, akhirnya collab gitu. Wah, keren banget ya Mas. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda tentunya kan, utamanya. Oke. Kalau untuk buat pemirsa sih tetap semangat sih, apapun keadaannya. Oke. Itu aja. Dan mungkin pemirsa sekalian ada yang tertarik buat pesan, bisa langsung diberitahu gimana caranya. Caranya, produk kita sudah tersedia di marketplace, namanya itu kospi.id, marketplace lokal. Silakan cek, di situ sudah tertera semua. Cara pemesanan, harga dan lain-lain. Nanti tinggal kita proses. Oke. Gitu. Jadi promosinya selama ini juga melalui media sosial ya? Iya, melalui media sosial. Waduh,
Terima kasih luar biasa. Siap, Mas Agus. sama-sama Kak. Oke, semoga usahanya makin lancar, makin Amin, sukses amin. ke depannya dan juga menginspirasi pemirsa sekalian. Siap. Nah pemirsa, begitu tadi liputan mengenai produksi ID card holder dari kerajinan kulit asli. Oke. Dan semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Pia Mediana, Trias Faradila melaporkan.